Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tugas proyek video pembangunan perencanaan dan transformasi sosial. Yang dimana yang beranggotakan yang pertama Aristita Ardiawani, yang kedua Reka Loisa, yang ketiga Novita Papaan, dan yang terakhir Saina Ginting. Di mana yaitu yang pertama ada pengertian perencanaan pembangunan, di mana suatu proses perumusan alternatif atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan atau kebijakan pemerintah yang didasarkan pada data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik dalam rangka mencapai tujuan yang baik. Nah, selanjutnya itu ada jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah yaitu medium term planning biasanya mencakup waktu 4-5 tahun tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga itu perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan atau annual planning. Selanjutnya itu ada sistem perencanaan pembangunan yang bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama, penilaian keadaan saat ini, penilaian arah pembangunan masa datang, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan, mengkaji alternatif strategi pembangunan, menetapkan prioritas pembangunan, merumuskan kebijakan pembangunan, identifikasi program dan kegiatan, menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan, menetapkan indikator kini kerja, dan penyusunan rencana tindak. Selanjutnya itu tujuan perencanaan, yaitu yang pertama mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, kedua untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, yang ketiga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan pengawasan, yang keempat untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan, dan yang kelima untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Selanjutnya itu ada tahapan perencanaan pembangunan, yaitu yang pertama tahap penyusunan rencana, yang dimana merupakan tahap awal kegiatan perencanaan, yang dimana menyusun naskah atau rancangan pada rencana pembangunan. Yang kedua ada tahapan penetapan rencana yang sesuai ketentuan berlaku pada pengesahan dari DPRD setempat. Yang ketiga ada tahap pengendalian pelaksanaan rencana, yaitu di mana diterapkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Selanjutnya itu pengertian transformasi sosial, di mana mengenai tentang proses perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya. Transformasi di satu pihak dapat bermakna proses perubahan atau pembaruan struktur sosial, sedangkan di pihak lain mengandung arti proses perubahan ini. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial, yaitu yang pertama perubahan lambat dan perubahan cepat, di mana perubahan lambat evolusi itu bertahap lama tanpa ada rencana terjadi karena ada penyelesaian diri di masyarakat, dan perubahan cepat revolusi perubahan masyarakat nyangkut dasar-dasar sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat bisa terencana atau tidak. Dan yang kedua itu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Dan yang ketiga itu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki, yang dimana perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang perkiraan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat, pihak yang menghendaki perubahan, agen actor of change. Yang kedua itu perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Sekian dari kami kelompok 1 mengenai pembahasan materi perencanaan, pembangunan, dan transformasi sosial. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.